Hai, Gideon Simanjuntak di sini kembali hadir dalam layar kaca saudara, komputer saudara, dalam HP saudara. Saya membawa sebuah pesan yang pasti memberkati saudara. Karena di tengah-tengah kabar buruk di dunia ini yang sedang menguasai dunia ini, kita perlu kabar baik lebih banyak. Kita perlu kabar firman Tuhan lebih banyak. Dan saya percaya hanya firman Tuhan yang memberikan kepastian di tengah-tengah keadaan yang tidak pasti ini. Alkitab mengatakan bahwa bumi akan digoncangkan oleh Allah. Alkitab mengatakan kesudahannya semakin dekat. Dan banyak orang mulai bertanya kepada saya, kepada orang-orang, kepada hamba Tuhan dengan pertanyaan yang begitu sangat provokatif dengan kalimat, "Is God still in control?" Apakah Tuhan masih pegang kendali? Kalau saya jawab yes, lalu mereka akan bertanya, mengapa hal-hal buruk terjadi kepada orang-orang baik? Mengapa kalau Tuhan masih pegang kendali? Mengapa hal-hal yang jahat, orang-orang jahat, keadaan-keadaan buruk terjadi di tengah-tengah orang-orang yang percaya? Dan firman Tuhan mengatakan demikian. Kita sama-sama buka dalam Yakobus 1 ayatnya yang kedua. Sama-sama kita baca. Oke? Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Wow, kalau kita baca ini, kebahagiaan harusnya naik gaji ya. Kebahagiaan harusnya uang kita dapat keuntungan atau kita mengalami promosi dan sebagainya. Tapi Alkitab mengatakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saya percaya kalau iblis membawa kita ke dalam pencobaan dengan tujuan menjatuhkan, menghancurkan. Tapi kalau Allah mengizinkan pencobaan terjadi dalam hidup kita dengan tujuan untuk memurnikan. Ada perbedaannya saudara ya. Dan hari ini kita akan belajar bahwa mengapa sih Tuhan izinkan hal-hal buruk terjadi kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Mengapa Tuhan izinkan ada goncangan? Yang pertama saya pelajari ketika Tuhan izinkan ada goncangan, yang pertama to bring it closer to its foundation, untuk memperkuat dasar agar kita dapat bertumbuh. Ibrani 10 ayat yang ke-36 mengatakan demikian, sebab jika kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. 37, sebab sedikit lagi, bahkan sangat sedikit waktunya lagi, dan ia akan datang, sudah akan datang tanpa menangguhkan kedatangannya. Tahukah saudara bahwa ketika ada guncangan itu hanya menguatkan pondasinya? Tahukah saudara, ketika ada guncangan, hal tersebut hanya untuk membuat saudara dan saya kembali melekat kepada Tuhan. Kadang-kadang masalah adalah cara Tuhan bilang sama kita, I miss you loh. Kadang-kadang berkat Tuhan packagingnya masalah. Gak semua masalah buruk, bahkan beberapa masalah Tuhan pakai untuk kemuliaan bagi namanya. Dan yang kedua, mengapa Tuhan izinkan guncangan terjadi kepada setiap kita? Yang kedua dikatakan to remove what it is dead, untuk memindahkan atau untuk membersihkan dari hal-hal yang tidak berguna. Jadi ketika Tuhan mengizinkan hal buruk terjadi sama saudara, tahukah saudara kalau di kampung-kampung saudara ambil gabah atau ambil beras, biasanya mereka harus goncang-goncang ya saudara ya, digoncang-goncang seperti itu. Dan yang tetap ada adalah yang ingin diambil, yang mati atau yang sudah tidak bagus akan jatuh ke bawah. Kadang-kadang Tuhan lagi goncang ya. Hari ini mungkin kita lagi digoncang sama Allah. Saya percaya masa sukar adalah cara Allah memisahkan orang-orang hebat, orang-orang besar dengan orang-orang pengecut. Saya percaya masalah seringkali cara Tuhan untuk memisahkan antara kentang besar dengan kentang kecil. Apa maksudnya? Suatu hari ada seorang pengusaha kentang sedang panen kentang dan dia mengumpulkan kentang besar dengan kentang kecil di satu gerobak yang sama. Temannya petani kentang lain bilang sama dia, jangan, nanti kamu rugi karena kentang besar dengan kentang kecil harganya berbeda. Tapi petani ini bilang, enggak, saya mau menyatukan mereka. Dan di saat petani-petani kentang yang lain melewati jalur kota yang rapi, yang bersih, yang tidak berlubang, tidak berbatu, petani kentang yang menyatukan kentang besar kentang kecil ini melewati jalan yang berlubang, jalan yang hancur. Dan terjadilah hukum alam ketika menghadapi goncangan, ketika menghadapi jalan berlubang, di belakang kentang yang besar dengan kentang yang kecil mengalami goncangan. Kentang yang kecil melorot ke bawah, kentang yang besar timbul ke
ke atas. Seringkali masa sukar seperti saya bilang tadi adalah cara Allah memisahkan orang-orang besar dengan orang-orang pengecut. Dan yang ketiga, mengapa Tuhan izinkan masalah atau guncangan terjadi? To purify, atau untuk memurnikan kita. Tahukah saudara, Alkitab mengatakan emas pun dimurnikan. Emas untuk menjadi murni, dia harus dibakar. Apa sih sifat dari emas itu? Yang pertama murni, yang kedua lentur, yang ketiga mudah dibentuk, dan yang terakhir tahan karat. Alkitab katakan di akhir zaman ini Allah akan membuat pemisahan antara yang dibangun berdasarkan gabah, yang dibangun berdasarkan kayu, yang dibangun berdasarkan besi, dan yang dibangun berdasarkan emas. Yang dari emas akan tetap bertahan. Artinya apa? Murni. Artinya guncangan akan membuat kita menjadi murni. Dan kedua, lentur. Artinya apa? Gampang dibentuk. Lentur itu ikut aja sama Tuhan. Sesuai dengan yang berikutnya, mudah dibentuk. Dan yang terakhir, tahan karat. Saudara taruh emas di luar rumah saudara, bertahun-tahun kemudian tidak akan ada karat. Dan yang terakhir, mengapa Tuhan izinkan ada guncangan? To awaken, untuk menyadarkan atau untuk membangunkan. Efesus 5 ayat yang ke-14, sebab itu kukatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Mengapa Tuhan izinkan guncangan terjadi? Untuk wake up call. Kadang-kadang masalah terjadi untuk alarm buat kita. Saya percaya pandemi ini mengingatkan kita butuh Tuhan. Pandemi ini merendahkan hati kita. Pandemi ini menyadarkan kita, uang nggak bisa tolong, harta nggak bisa bantu, koneksi nggak bisa buat apa-apa, hanya Yesus yang bisa tolong. Dan satu lagi yang terakhir, bonus buat saudara, mengapa Tuhan izinkan guncangan terjadi? To unify or mix together so it can no longer be separated. Dikatakan untuk menyatukan kita dengan Allah. Ayub 4 ayat yang kelima mengatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudara kalau bikin kopi, atau saudara mau bikin teh manis atau dicampur dengan susu, apa yang saudara lakukan? Saudara atau mau bikin teh, saudara taruh gula, saudara akan ambil sendok dan saudara akan ngaduk-ngaduk. Supaya apa? Jadi satu. Jadi mengapa Tuhan izinkan guncangan terjadi? Yang pertama, tadi kita sudah pelajari, yang pertama untuk memperkuat dasar agar kita dapat bertumbuh. Yang kedua, untuk membersihkan kita dari hal-hal yang tidak berguna. Yang ketiga, untuk memurnikan kita. Yang keempat, untuk menyadarkan kita. Dan yang kelima, yang terakhir, untuk menyatukan kita dengan Allah. Ingat, dengar baik, tidak selamanya masalah menjadi hal yang buruk. Seringkali Tuhan pakai masalah untuk memberkati setiap kita. Bagikan kabar baik ini kepada teman-teman saudara, kepada keluarga-keluarga, kepada orang-orang saudara kenal dalam semua any platform sosial media saudara. Dan jangan lupa komen di bawah sini untuk saudara yang belum berlangganan, segera berlangganan, karena saya berkomitmen bersama dengan istri untuk senantiasa menjadi berkat bagi saudara, menjumpai saudara di setiap pagi dalam kehidupan saudara. Yang punya surga, sama-sama bilang sama saya, crazy in love with you. Bye-bye.